Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Fast Furious series. Untuk saat ini Fast Furious memiliki 9 series. Dan Mimin akan memulainya di film yang pertama. Oh iya, di series ke-7 nanti akan ada mamang barbar kesayangan kita, yaitu Mang Jason Statham. Jadi jika video ini sepi, maka admin akan langsung lompat ke seri yang ke-7. Dan apabila rame, maka admin akan menceritakan seriesnya secara berurutan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang penjahat yang hendak membajak sebuah truk. Dengan skill mengemudi yang tinggi, mereka mencoba menghentikan truk dengan cara memepet truk tersebut. Namun nyali si pengemudi sangatlah tinggi, ia terus tancap gas sambil memberikan perlawanan terhadap para pembajak. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian O'Connor. Pada saat itu Conner sedang berlatih balapan menggunakan mobilnya. Namun sayang ia gagal dan belum terlalu mahir. Conner yang kesal akhirnya pergi ke sebuah kafe, yang mana pemiliknya ternyata wanita cantik bernama Mia. Di sana juga ada kakaknya Mia yang bernama Dominic Toretto. Tak selang berapa lama akhirnya datanglah sekelompok mobil lain yang ingin nongkrong di kafenya Mia. Mereka bernama Vince, Letty, Jesse dan Leon. Vince yang sudah lama menyukai Mia akhirnya cemburu setelah melihat Conner yang mencoba mendekatinya. Vince pun menghampiri Conner dan mencoba untuk memprovokasinya. Conner yang penyabar akhirnya memutuskan pergi saja untuk menghindari masalah. Akan tetapi Vince sudah terlanjur emosi. Ia pun menghampiri Conner lagi dan terjadilah baku hantam. Mia yang melihat itu lantas menyuruh kakaknya Dom untuk melerai mereka. Dom yang berbadan besar dan seram, lantas membuat mereka semua takut. Dom yang belum terlalu mengenali Conner, langsung memeriksa KTP-nya. Setelah itu Dom menyuruh Conner untuk segera pergi dan tidak usah lagi mampir ke kafe miliknya. Setibanya di bengkel tempatnya bekerja, Conner langsung ditegur oleh bosnya yang bernama Harry. Harry menegur Conner karena telah berurusan dengan Dom. Ternyata Dom juga telah mengetahui jika Conner bekerja di bengkelnya Harry. Dan Dom juga meminta Harry untuk memecat Conner. Dan terungkaplah fakta jika Dom adalah langganan suku cadang mobil di tempatnya. Maka dari itu Harry sangat menghormati Dom. Namun walaupun Dom meminta Harry untuk memecat Conner, Harry tak melakukannya, dan malah menuruti semua perkataan Conner. Di sini Conner meminta sebuah nos untuk dipakainya mengikuti balap mobil ilegal nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana semua pembalap sudah berkumpul di suatu tempat. Di sana Conner bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Hector dan Edwin. Tak lama kemudian, Dom bersama teman-temannya pun datang untuk mengikuti lomba. Pada perbincangan itu terungkaplah jika mereka akan taruhan sebesar $2.000. Conner pun menyela, ia berkata jika ia ingin ikut, namun ia tak memiliki uang. Akan tetapi Conner akan mempertaruhkan mobil miliknya. Conner berkata, jika ia kalah maka mobilnya akan ia berikan ke pemenang. Namun apabila ia menang, maka Conner akan mengambil uang taruhan dan ingin dihormati. Dom pun setuju dan mereka bersiap-siap untuk balapan. Sebelum dimulai, Conner langsung menghidupkan semua alat untuk mengaktifkan fitur-fitur canggih di mobil miliknya. Begitupun dengan Dom, ia mengaktifkan alat yang tersembunyi di bawah jok mobilnya. Setelah semuanya siap, balapan pun dimulai. Bisa dilihat jika di sini kemampuan Dom sangatlah edan. Dan ia pun dengan sangat enjoy menduduki posisi pertama. Conner yang berada di posisi akhir, lantas tak terima dan langsung mengaktifkan nos pertamanya. Benar saja mobilnya langsung melaju kencang menyusul mobil milik Edwin. Namun tidak lama kemudian ia pun mendapatkan peringatan dari fitur mobilnya, yang menandakan jika mobilnya tak kuat dengan itu. Conner pun tak peduli, dan langsung menutup fitur tersebut. Conner yang berambisi untuk menang, langsung mengaktifkan nos keduanya. Dengan tenaga tambahan itu, lantas membuat mobil Conner melaju kencang menyusul mobilnya Dom. Karena tak kuat menahan kekuatan itu, lantas membuat mobil Conner jebol dan rawan meledak. Dom yang tak ingin kalah,
langsung mengaktifkan nos pertamanya, yang membuatnya melaju kencang menyusul Kaner. Alhasil pertandingan tersebut dimenangkan oleh Dom. Kaner pun dibully abis-habisan oleh Dom dan kawan-kawannya. Akan tetapi Kaner malah tersenyum. Walaupun ia kalah, namun ia bangga karena hampir saja bisa mengalahkan Dom. Tidak lama kemudian semua penonton panik karena polisi akan segera tiba menggerebek mereka. Dengan cepat Dom dan Kaner juga bergegas kabur agar tidak tertangkap. Dengan kecerdikannya Dom menyembunyikan mobil di sebuah gedung kosong lalu berjalan kaki seolah-olah tak mengetahui apa-apa. Namun sial, ternyata ada salah satu polisi yang mengenalinya, dan ia pun dikejar oleh polisi tersebut. Beruntung ada Kaner yang tak sengaja melintas dan langsung mengajak Dom. Di dalam mobil, mereka pun berbincang-bincang. Ternyata di sini Dom telah mengetahui jalan kehidupan Kaner yang pernah dipenjara akibat mencuri sebuah mobil sewaktu masih di bawah umur. Dom berkata jika ia melacaknya dari internet sewaktu Kaner membuat keributan di kafe sebelumnya. Tak selang berapa lama mereka pun dihampiri oleh geng motor yang langsung menggiring mereka ke suatu tempat. Dia adalah Johnny Tran yang merupakan pemimpin di kelompok tersebut. Dan dia adalah Lance yang merupakan sepupu dari Johnny. Alasan Johnny memberhentikan mereka karena Kaner dan Dom telah memasuki wilayah mereka. Namun Dom berkata jika mereka panik karena dikejar oleh polisi. Tidak itu saja, ternyata Johnny dan Dom dulu pernah memiliki konflik yang besar. Setelah cukup lama berbacotan, akhirnya Johnny bersama antek-anteknya pergi begitu saja. Namun sesaat Kaner dan Dom hendak pergi, tiba-tiba Johnny dan Lance kembali lagi dan langsung memberondong mobil Kaner hingga meledak. Akibatnya membuat Kaner dan Dom harus pulang dengan cara berjalan kaki. Di perbincangan itu terungkaplah fakta mengapa Johnny sangat benci dengan Dom. Karena dahulu mereka pernah ada pekerjaan besar, namun Dom membatalkannya. Terlebih lagi Dom pernah meniduri saudara perempuan Johnny. Tak lama kemudian akhirnya mereka telah tiba di rumahnya Dom. Mia yang melihat kakaknya bersama Kaner, langsung bersiap diri agar terlihat cantik di mata Kaner. Di sana Dom mengungkapkan kekesalannya terhadap teman-temannya yang malah berpesta, seolah tak peduli dengannya yang hampir tertangkap oleh polisi. Di sini Vince mempertanyakan mengapa Dom mengajak Kaner ke sini. Dengan rasa amarah Dom mengatakan jika Kanerlah yang menyelamatkannya, tidak seperti kalian. Melihat Dom sangat emosi, Letty pun menenangkan Dom dan mengajaknya untuk bermain kuda lumping di kamar. Sedangkan Kaner kini ditemui oleh Mia adiknya Dom, dan mereka pun semakin dekat di malam itu. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Kaner yang sedang mengemudi tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Kaner pun diborgol dan dibawa ke markas mereka. Dan terungkaplah fakta jika Kaner adalah anggota polisi yang ditugaskan untuk menyamar ke dalam kelompok Dominic yang dicurigai dalang di balik pembajakan truk di awal film sebelumnya. Di sini Kaner didesak oleh atasannya untuk sesegera mungkin menemukan bukti jika kelompok Dom lah pelakunya. Setelah itu Kaner langsung main ke tempatnya Dom dengan membawa mobil rongsokan. Melihat itu lantas membuat Kaner ditertawakan oleh Dom dan kawan-kawannya. Namun setelah Dom melihat mesinnya, ia dibuat terkejut karena mobil tersebut bermesin 2JZ. Dom mengatakan jika mesin tersebut diberi sedikit sentuhan mekanik, maka mobil tersebut akan sangat sangar dan diyakini tak akan ada yang bisa mengalahkan tenaganya. Dan Kaner pun diajak Dom mengikuti balap di suatu gurun yang bernama Race War. Dari sini bisa kita simpulkan jika Dom telah mempercayai Kaner 100%. Setelah itu mereka pun pergi ke suatu tempat untuk merakit dan memberikan sedikit sentuhan kepada mobil Kaner. Setelah tiba, mobil Kaner akan didesain oleh Jesse dengan warna oranye. Setelah itu mereka mempersiapkan peralatan untuk pesta kecil-kecilan. Tidak lama kemudian datanglah Vince. Vince yang melihat Kaner lantas sangat kesal kepada Dom yang telah mengajak Kaner. Dengan rasa jengkel Vince pergi dari sana. Namun setelah semuanya telah masak, Vince malah kembali lagi untuk ikut makan bersama. Setelah pesta itu usai, Vince kembali menemui Kaner.
Di sana ia mencoba memprovokasi Kanner kembali. Namun Mei malah mengajak Kanner untuk berkencan berdua, hingga membuat Vince semakin cemburu dan marah. Keesokan harinya datanglah Hector bersama teman-temannya yang berkunjung ke bengkel onderdil Harry. Kanner yang bekerja di sana langsung menyambut dan mempersiapkan pesanan dari Hector. Di sana Kanner dibuat terkejut setelah melihat pesanan Hector yang tidak biasa. Malam harinya Kanner secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam gudang milik Dom. Secara tergesa-gesa Kanner menyelidiki semua mobil di sana. Namun sayang akibatnya membuat Kanner ketahuan oleh Vince dan Dom. Di sana Vince mencurigai Kanner adalah seorang polisi. Namun Kanner berbohong jika ia hanya ingin memeriksa semua mesin mobil milik peserta yang akan ikut lomba. Dengan tujuan ingin ia pelajari. Karena ia tak ingin kalah balapan lagi. Mendengar hal itu lantas membuat Dom mengajak Kanner untuk menyelinap ke bengkelnya Johnny Trent, dengan tujuan untuk melihat semua komponen dan mesin yang akan mereka gunakan nantinya. Setibanya di bengkel Johnny, mereka sangat terkejut karena melihat mobil yang akan Johnny gunakan di ajang balapan nanti tak memiliki mesin. Tak lama kemudian Johnny pun datang ke bengkel. Di sana Johnny langsung menghajar dan menyiksa kepala bengkel karena mesinnya tak kunjung selesai. Dom dan kawan-kawan yang melihat itu lantas terkejut karena Johnny sangatlah kejam. Kembali lagi ke Kanner yang kini ditagih informasi hasil penyamarannya di kelompok Dom. Kanner pun mengatakan jika ia mencurigai Johnny dalang di balik pembajakan truk sebelumnya, karena sewaktu ia menyelinap ke bengkel Johnny, ia menemukan banyak kaset DVD yang dibawa oleh truk. Atasan pun menanyakan tentang Dom. Di sana ia memberikan bukti foto jika Dom pernah menghajar orang hingga tewas. Dan sang atasan meminta Kanner untuk menyelidiki Dom lebih dalam lagi. Setibanya di bengkel, Dom menunjukkan sebuah mobil hasil rakitannya bersama almarhum ayahnya. Dom mengatakan jika mobil tersebut sangatlah kuat, karena bermesin Detroit 900 tenaga kuda. Dom juga menceritakan jika ayahnya tewas akibat balapan di sirkuit. Penyebabnya sendiri karena sang ayah yang menabrak dinding setelah ada seseorang yang dengan sengaja memasuki arena sehingga membuat sang ayah terkejut dan banting setir. Dom yang melihat wajah pelaku terpampang di televisi, lantas sangat emosi hingga akhirnya ia menghajar orang tersebut sampai babak belur. Dan akibat perbuatannya itulah membuatnya dilarang balapan di sirkuit resmi seumur hidup. Ternyata guys, orang yang dihajar Dom adalah orang yang ada di foto yang ditunjukkan oleh atasan Kanner sebelumnya. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Kanner menjalani kencan pertamanya dengan Mia, yang ujung-ujungnya berakhir di Ohio terdekat. Pagi harinya Kanner bersama para polisi lainnya bergerak menggerebek markasnya Johnny, yang diyakini jika Johnny lah pelaku pembajakan truk sebelumnya. Namun setelah cukup lama menggeledah, mereka tak bisa menemukan bukti apa-apa sehingga membuat Johnny dibebaskan. Setibanya di kantor, Kanner lagi-lagi ditekan oleh atasannya untuk sesegera mungkin menemukan bukti jika kelompok Dom lah pelakunya. Tak lama kemudian mobil yang mereka rakit akhirnya telah usai. Dengan cepat Kanner dan Dom mengetesnya untuk melihat kemampuan mobil tersebut. Setelah tes drive itu, Kanner bersama Dom ngopi-ngopi santuy di kafe. Pada perbincangan itu Kanner meminta kepada Dom agar diajak dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh Dom. Kanner tak yakin bagaimana bisa Dom memodifikasi mobil sebelumnya hanya dengan usaha kafe kecilnya. Dom pun berkata jika ia akan melihat kemampuan Kanner di ajang Race War terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membicarakannya. Dan pada akhirnya ajang Race War pun digelar. Pada saat itu terlihat jika Letty direndahkan oleh pembalap lain. Letty yang tak terima akhirnya menantang orang tersebut untuk balapan dengan taruhan uang. Namun dengan kemampuannya Letty dengan sangat mudah memenangkan balapan tersebut. Setelah itu Jesse ditantang oleh Johnny untuk taruhan mobil dengannya. Kanner yang memiliki firasat jika Jesse akan kalah, lantas menyuruh Jesse untuk tidak meladeni tantangan Johnny itu. Jesse pun tak peduli dan yakin jika ia akan menang. Jesse pun senang karena Johnny telah tertinggal jauh olehnya.
Namun tak diduga Johnny berhasil menyusul setelah mengaktifkan nosnya. Jesse pun tak percaya jika ia telah kalah. Karena tak ingin kehilangan mobilnya, Jesse pun langsung tancap gas kabur dari sana. Johnny pun menghampiri Dom dan kawan-kawan. Di sana ia berkata jika akan mencari dan mengambil mobil Jesse yang telah kalah. Johnny juga nampak emosi dan menuduh Dom lah yang memfitnahnya membajak truk, sehingga membuatnya digerebek oleh polisi tadi malam. Dom yang tak merasa memfitnah Johnny, lantas sangat marah dan langsung membogem Johnny hingga bonyok. Malam harinya, Kanner tak sengaja melihat Mia yang bersih tegang dengan Dom kakaknya. Pada perbincangan itu Mia melarang Dom untuk melakukan sesuatu. Entah sesuatu apa yang dimaksud oleh Mia. Dengan cepat Kanner langsung menemui Mia dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Mia enggan menjawabnya. Akhirnya Kanner pun jujur kepada Mia jika ia adalah seorang polisi yang ditugaskan menyusup masuk ke dalam timnya Dom, untuk mengungkap pembajakan truk. Awalnya Mia sangat marah kepada Kanner yang telah membohongi mereka. Namun Kanner menjawab jika perasaannya kepada Mia adalah jujur, dan Kanner mengajak Mia untuk bergegas menyusul dan menghentikan aksi Dom bersama kawan-kawannya untuk membajak truk. Berdasarkan info yang didapatkan oleh Kanner, jika para sopir truk telah dipersenjatai shotgun untuk membunuh para pembajak. Benar saja ternyata dugaan Kanner benar. Dom bersama kawan-kawannya sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi mereka membajak truk lagi. Di sana Kanner dan Mia berhasil menemukan titik lokasi Dom dari membajak HP-nya. Dan saatnya tiba, di mana Vince langsung menembakkan senjata untuk melepas kaca. Setelah Vince berhasil naik, mereka dibuat terkejut karena sang sopir sudah dipersenjatai shotgun. Dengan membabi buta sang sopir menembaki Dom dan kawan-kawan. Situasi semakin menegang di mana Vince tak bisa melompat karena tangannya terikat kawat. Tak sampai di situ saja, Letty yang mencoba membantu juga mengalami nasib apes yang membuatnya tersenggol dan terbalik. Dengan cepat Leon berhenti untuk menyelamatkan Letty terlebih dahulu. Hingga tersisalah Dom yang terus mencoba menolong Vince. Namun sayang akibat diberondong peluru secara terus-menerus membuat mobil Dom berasap dan mati. Pada saat genting itu, datanglah Kanner bersama Mia yang menjadi penyelamat bagi tim Dom. Walaupun Vince sangat tak menyukainya, Kanner tak peduli dan langsung melompat ke truk untuk menyelamatkannya. Alhasil perjuangan Kanner pun tak sia-sia, di mana ia berhasil menyelamatkan Vince lalu bergegas melompat ke atap mobilnya kembali. Melihat Vince yang terluka parah, dengan cepat Kanner menelpon helikopter darurat untuk menyelamatkan nyawa Vince. Dom yang mendengar percakapan Kanner menggunakan kode-kode seorang aparat, akhirnya menyadari jika Kanner adalah seorang polisi. Dom yang takut ditangkap oleh Kanner, langsung membawa Mia untuk kabur dari sana meninggalkan Kanner. Setelah itu Kanner kembali menemui Dom di rumah lamanya. Kanner mencoba menghentikan Dom yang akan menyelamatkan Jesse dari kejaran Johnny. Tak lama kemudian akhirnya Jesse tiba dan langsung meminta maaf atas ulahnya. Setelah itu datanglah Johnny yang sedari tadi mengintai Jesse untuk ia bunuh. Dengan membabi buta Johnny memberondong mereka menggunakan senjata. Di sana Dom dan yang lainnya berhasil menghindar, namun tidak untuk Jesse, di mana ia tewas karena tak sempat menghindari tembakan Johnny. Dengan cepat Kanner mengejar Johnny untuk ia tangkap. Dom yang sangat marah lantas memutuskan ikut mengejar Johnny untuk membalaskan dendam. Kejar-kejaran pun sangat tegang, di mana Johnny memberikan perlawanan dengan cara menembaki Kanner. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya Dom berhasil menabrak rekannya Johnny. Pada saat itu juga ternyata Kanner berhasil menyusul dan menembak mati Johnny dari kejauhan. Kanner yang melihat mobil Dom, lantas langsung memutuskan untuk menyusulnya. Hingga bertemulah mereka di sebuah jalan, di sana mereka memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan cara balapan.
Hingga tibalah saat-saat menegangkan, di mana mereka terus memacu mobil mereka. Padahal di depan sudah ada kereta yang siap menyambar. Namun walaupun berhasil lolos dari kereta, Dom nampak tak fokus hingga membuatnya terguling. Beruntung di sini Dom tidak cedera dan masih sehat walafiat. Di sana Kanner tidak menangkap Dom dan malah membebaskannya. Tidak itu saja, Kanner juga memberikan mobilnya kepada Dom. Dom pun pergi, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Fast Furious 1. Bagaimana menurut kalian? Apakah ingin dilanjutkan ke seri berikutnya atau tidak? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.